Samsung berhenti berinovasi. Wah, clickbait nih, bener. Karena ngelihat Z Fold 6 dan juga Z Flip 6 tentu bisa kita bilang kalau Samsung tuh masih ada inovasinya. Karena kan KBBI bilang inovasi itu artinya adalah pembaharuan. Jadi ya masih ada pembaharuan walaupun mungkin tidak se-advance yang mungkin lo inginkan gitu ya. But let's talk about it, Z Flip 6 dan juga sedikit tentang Z Fold 6 setelah gue hadir di acara hands-on-nya. Ya, jadi gue baru aja balik dari acara hands-on Z Fold 6 dan juga Z Flip 6. Bisa gue bilang ketertarikan gue agak besar ke Z Flip 6 walaupun emang nggak bisa juga gue menampilkan si Z Fold 6 cause they do something really right dengan Z Fold 6 yaitu adalah masalah desain. Fisik Samsung Galaxy Z Fold 6 ini Masya Allah ya buat gue jadi menarik banget karena secara garis desainnya mirip dengan Samsung Galaxy S24 Ultra, lebih kotak-kotak, yang ngerasa juga akhirnya di bagian depan itu jadi lebih nyaman dilihat. Plus ada peningkatan-peningkatan sedikit yang juga benar yaitu seperti di rasio layar depan. Layarnya ini bertambah secara incinya, rasionya juga berubah jadi lebih enak dan juga lebih nyaman untuk digunakan termasuk dengan menggunakan dua tangan. Tadi gue sempat ngetik gitu ya. Dengan satu tangan jangan ditanya, ini mah emang dari dulu juga udah enak, dengan dua tangan jadi lebih nyaman. Pas lo buka layarnya pun, kalau lo adalah seorang pengguna Fold series sebelumnya, lo juga akan merasakan kok ada perbedaan di layar bagian dalamnya Samsung Galaxy Z Fold 6 dibandingkan dengan Samsung Galaxy Z Fold 5. Pembaruan buat Z Fold 6 juga ada di bagian kamera untuk si ultra wide angle-nya sekarang udah berbeda, udah yang versi lebih baru. Impact-nya adalah untuk pengambilan 4K 60 fps sekarang udah bisa dilakukan pakai semua kameranya. Telenya bisa, main kameranya tentu bisa, dan juga si ultra wide angle kameranya pun juga sekarang sudah bisa 4K 60 fps dari yang tadinya hanya berhenti di 4K 30 fps. Selain itu beberapa pembaruan kecil dari Samsung Galaxy Z Fold 6 secara fisik dan juga spesifikasi. Selain masalah chipsetnya Snapdragon 8 Gen 3 tentu juga hadir ini di bagian vapor chamber, ada peningkatan di sana. And practically mungkin itu aja. Kalau gue ada salah mention atau salah ingat boleh diingetin di kolom komentar ya, karena kan gue hanya seorang manusia biasa yang tidak melihat catatan juga. Full sebenarnya Samsung mencoba memberikan experience yang lebih ini dari bagian Galaxy AI dan juga dari bagian softwarenya. Tentu untuk membahas software dan juga Galaxy AI gue nggak pengen omongin di sini karena menurut gue itu adalah hal-hal yang sangat bisa dirasakan melalui experience. Jadi ya mungkin untuk pembahasan lebih banyak tentang softwarenya dan juga Galaxy AI-nya untuk penggunaan sehari-hari nanti kali ya setelah review unitnya gue pegang. Jadi mungkin sekarang kita sudah bisa berlanjut ke Samsung Galaxy Z Flip 6 yang lo tunggu-tunggu. Dimana secara penampakan Samsung Galaxy Z Flip 6 lagi-lagi dibandingkan dengan yang tahun lalu sih dari tampak depan ya sama-sama aja. Tapi sebenarnya kalau lo coba teliti lebih lanjut ada sedikit perbedaan di bagian finishing. Tadinya mereka pakai finishing lebih glossy, sekarang finishingnya matte. Matte tuh lebih mewah. Menurut gue pribadi, mungkin menurut lo berbeda, nggak apa-apa. Cuman kalau kita mau ngomongin lebih banyak tentang masalah peningkatan-peningkatan atau pembaharuannya di Samsung Galaxy Z Flip 6, itu sebenarnya terbagi tiga ya. Yang pertama itu ada di bagian performa, yang kedua ada di bagian baterai, dan yang terakhir ada di bagian kamera lagi. Nah ini mungkin lo akan happy banget begitu dengar bagian performanya. Karena selain udah menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3, Z Flip 6 sekarang udah hadir dengan RAM yang lebih besar, 12GB. Harusnya ini membantu untuk penggunaan AI jadi lebih nyaman, dan juga nggak ketinggalan untuk masalah cooling sistemnya. Sekarang Z Flip 6 ini udah hadir dengan vapor chamber. Ini pertama kalinya ada di Samsung Galaxy Flip, and it is nice karena akhirnya mungkin lebih bisa awet dipakai main game. Kalau lo casual gamer, lo pakai shooting juga harusnya lebih nyaman nantinya gitu ya. Dan performa ngedit-ngedit kalau misalkan reels atau mungkin juga lo pengen ngedit video YouTube sampai somehow entah kenapa pakai Flip juga harusnya masih jadi lebih nyaman again karena secara performa ada peningkatan. Berikutnya dari bagian baterai juga si Z Flip 6 sekarang ini ada peningkatan dari 3.700 menjadi 4.000 mAh. Tentu di sini gue nggak bisa komentar kalau si Z Flip 6 jadi lebih awet nambah 5 jam, 10 jam dan segala macam. Itu juga lagi-lagi urusannya si review unit kalau gue udah pegang gitu ya, karena untuk penggunaan hariannya ntar kita bisa cek bareng. Tapi yang pasti peningkatan 300 mAh dari iterasi sebelumnya is such a nice welcome untuk lo yang emang pengen
menggunakan Flip Series. Terakhir peningkatan yang berasa itu ada di bagian kamera. Ya, kameranya si Samsung Galaxy Z Flip ini berubah dari yang tadinya main kameranya 12 megapiksel aja, sekarang jadi 50 megapiksel. However, ada satu hal yang membuat gue cukup bertanya-tanya, itu adalah bagian aplikasi kameranya. Don't get me wrong, it is nice welcome hardware-nya berubah, tapi gue bingung pas gue buka kameranya. Ternyata untuk jenis zoom-nya, yang unit gue pegang hanya terbaca 0,6 dan juga one time zoom aja. Nggak ada kayak 2 time atau 3 time. Padahal kalau kita ngebuka Galaxy A55 aja, itu ada tuh 2x zoom-nya. Walaupun 2x zoom-nya itu kita tahu adalah digital. Kalau lo zoom pakai slider sih sebenarnya juga masih bisa-bisa aja ya. Jadi, this is not a big deal. Ini hanya sesuatu yang mungkin gue kepikiran, kenapa begini ya gitu. But then, anyway, this is not a review, lebih ke hands-on aja. Jadi ya bisa dibilang kedua device ini sama-sama menariknya. Dan jujur gue tertarik banget sama Z Flip karena penasaran pengen tahu hariannya gimana. But at the same time, buat gue yang pernah menggunakan Z Fold 5 sebelumnya, Z Fold 6 tahun ini hadir dengan form factor yang lebih manusiawi dan juga bobot yang jauh lebih ringan rasanya. Jadi kayak seperti mirip dengan kompetitornya yang juga ringan, walaupun tidak seringan itu harusnya. Ya, the game is actually becoming really interesting. Oh, ada motor lewat. The game is becoming really interesting lah intinya untuk Samsung. Jadi gue pengen tahu sih, penasaran aja salesnya akan kayak gimana, penggunaan AI hariannya kayak gimana, dan penasaran kalau gue pakai untuk dibejek-bejek dalam aktivitas harian gue akan seperti apa. Kalau lo pengen nyoba beneran si Z Flip dan juga Z Fold 6, ada yang menarik dan berbeda dari Samsung karena di tahun ini, kalau lo nontonnya nggak jauh-jauh dari video ini gue rilis, itu mereka punya kayak semacam consumer experience zone. Jadi pas gue bikin video ini tanggal 11 Juli, itu di Kokas, lo bisa mencoba langsung Samsung Galaxy Z Flip 6 dan juga Z Fold 6. Jadi yang biasanya unit-unit itu kalau baru-baru cuma bisa dipegang sama reviewer, sekarang lo udah bisa ngerasain langsung. Lo udah bisa ngetes beberapa fitur-fitur AI-nya, fitur-fitur kameranya, dan juga bahkan ngelihat beberapa aksesoris-aksesoris yang bisa lo beli untuk lo pakai di Samsung Z Fold 6 dan juga Z Flip 6 lo. And I guess it's pretty interesting. And that was it. That was the video for today. Untuk pembahasan device lain seperti Galaxy Buds 3, Buds 3 Pro, dan juga Galaxy Watch di video terpisah aja ya. So, there you go. Gimana tapi menurut lo tentang Z Flip 6 dan juga Z Fold 6? Menarik? Sama aja? Pengen PO? Nggak pengen? I don't know. You tell me about it. Kita diskusi di kolom komentar. Buat sekarang Taufik udah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!